Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pelajaran. Kita sudah sampai pada bab tentang isim-isim. Ya, kita sudah sampai dalam bab i'rab. Ya. Kembali kita ulangi sedikit tentang masalah isim yang mabni. Isim yang mabni berarti isim ini tidak mengalami perubahan di akhir katanya, walaupun amil yang masuk berubah-ubah. Dan isim yang mabni ini ada 5. Dalam artian, selain dari yang 5 ini, maka isim tersebut adalah mu'rab. Ya, selain dari yang 5 ini, maka isim tersebut adalah mu'rab. Isim mabni yang pertama adalah domir, yaitu kata ganti. Dan insyaallah nanti akan ada bab khusus tentang permasalahan domir. Dan bisa jadi bab khusus itu merupakan bab tersulit tentang permasalahan domir. Ya. Yang kedua adalah isim isyarah, yaitu isim untuk kata tunjuk. Ini, itu. Cuman bedanya, ini dan itu dalam bahasa Arab itu dipengaruhi oleh jenisnya, yang ditunjuk laki-laki atau perempuan. Dan dipengaruhi juga oleh jumlahnya, apakah 1 orang, 2 orang, atau lebih dari 2. Baris yang pertama, hadza, hadzani, haula'i, itu adalah untuk laki-laki semuanya, laki-laki dekat. Kalau hadza 1 orang, hadzani 2 orang, haula'i lebih dari 2 orang. Hadhihi, hatani, haula'i, itu untuk perempuan dekat, kata tunjuk untuk perempuan dekat. Hadhihi kalau seandainya 1 orang, hatani 2 orang, haula'i kalau lebih dari 2. Dzalika, dzanika, ulaika, itu untuk apa? Untuk kata tunjuk jauh laki-laki. Itu maksudnya. Cuman bedanya, dzalika ini 1 orang, dzanika itu 2, ulaika lebih dari 2. Tilka, tanika, ulaika, itu perempuan jauh. Ya, perempuan jauh. Tilka 1 orang, tanika 2 orang, ulaika lebih dari 2. Yang ketiga adalah isim mausul, yaitu kata sambung, yang maknanya adalah yang. Alladzi, alladzani, alladzina, itu untuk perempuan, untuk laki-laki. 1 orang alladzi, 2 orang alladzani, dan alladzina untuk lebih dari 2 orang. Baris yang kedua, allati, allatani, allati, atau allai. Ya, allati atau allai itu maknanya sama. Itu adalah untuk kata sambung perempuan. Ya, kata sambung perempuan. Allati itu 1 orang, allatani 2 orang, allati atau allai itu lebih dari 2 orang. Misalnya untuk misalnya kita tulis di sini kata sambung tersebut, jaa alladzi daraba Muhammadan, telah datang yang memukul Muhammad. Telah datang yang memukul Muhammad. Maka di sini kita pakai alladzi. Kenapa? Karena yang memukul Muhammad itu adalah laki-laki. Tapi kalau seandainya yang memukul Muhammad itu perempuan, maka kita katakan apa? Ja'at allati darabat, ya kan? Pakai darabat kan?
Karena dia perempuan. Ya. Telah datang yang memukul Muhammad. Kenapa pakai allati? Karena memang yang datang itu perempuan. Ini tandanya nih, adanya tata anis. Menunjukkan pelaku dari ja'a itu adalah seorang perempuan. Nah, ini namanya kata sambung. Datang seseorang yang telah memukul Muhammad. Kalau seseorang itu laki-laki, maka kita pakai allazi. Kalau dia itu perempuan, maka allati. Kalau seandainya mereka itu banyak, ja'alladzina. Nah, seperti itu. Ja'alladzina. Kalau seandainya ini juga banyak, ja'allati. Nah, demikian seterusnya. Ya, itu namanya kata isim mausul, kata sambung. Dan isim mausul ini atau kata sambung ini mabni. Dia selalu seperti itu. Selalu allazi itu dengan allazi, tidak berubah menjadi allazu atau alladza. Yang keempat adalah isim istifham. Isim istifham, yaitu isim digunakan untuk bertanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesianya. Siapa, di mana, kemana, berapa, bagaimana. Nah, itu dia isim istifham. Man siapa, kaifa bagaimana, kam berapa, mata kapan, aina di mana. Itu semuanya kata tanya, dinamakan dalam bahasa Arab itu isim istifham. Yang kelima isim syarat. Isim syarat yaitu isim yang bermakna syarat. Isim yang bermakna syarat. Dia hampir mirip, secara zahir dia mirip dengan isim istifham. Ya kan? Secara zahirnya dia mirip dengan isim istifham. Hanya saja bedanya dalam makna. Bedanya dalam makna. Terus bagaimana kita mengetahui maknanya berbeda? Ya tergantung pada konteks kalimat. Apakah kita bertanya atau memberikan syarat? Misalnya kita menggunakan man. Man dakhala ilayya. Barang siapa yang masuk menemui saya. Man dakhala ilayya atau man dakhala alayya. Siapa yang masuk kepada saya, yaitu yang mendatangi saya, akramtuhu, maka saya akan muliakan dia. Apa guna man di sini? Man bertanya atau man syarat? Man syarat. Kenapa? Syaratnya saya mengikrami, memuliakan kamu adalah kamu datang ke saya. Kan kita tidak bermakna bertanya itu. Siapa yang masuk kepada saya kemudian saya memuliakannya? Kan enggak seperti itu kalimatnya. Ya. Di situ bedanya antara apa? Isim syarat dengan isim istifham. Ya. Jadi isim syarat ini nanti akan kita temukan lagi dalam bab al-jawazim namanya. Isim syarat ini nanti akan kita temukan lagi dalam bab al-jawazim, yaitu yang menjazmkan fi'il mudhari'. Ya, yang menjazmkan fi'il mudhari'. Nanti kita akan ketemu lagi di sini insyaallah. Lalu tentang tanda-tanda isim yang mabni ini itu lebih sederhana, lebih simpel dibandingkan dengan isim mu'rab. Ya, dia mabni dengan fathah, mabni dengan sukun, mabni dengan kasrah, mabni dengan dhammah. Sudah itu aja tandanya. Ya. Lalu sekarang kita juga sudah masuk kepada perincian dari tafasilu al-asma'il lati la tansarifu, perincian dari isim-isim yang tidak menerima tanwin. Ya, jadi isim yang tidak menerima tanwin itu dirinci menjadi 12 kelas dalam 3 kelompok yang berbeda. Ya. Mereka ada 12 kelas. Tapi apa? Dalam 3 kelompok yang berbeda. Kenapa 3 kelompok ini dibedakan? Jawabannya ada di kitab setelahnya. Jawabannya ada di atas kitab ini. Bukan di sini. Di sini cuma kesimpulannya saja di mereka yang beliau tuliskan. Ya, kenapa kok 1 sampai 2, 3 itu dikatakan 1, 2, 3? Kenapa enggak diteruskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Enggak. Ya, karena mereka mengelompokkan menjadi 3. 1, 2, 3, terus 1, 2, 3. Terus 1, 2, 3 sampai 6. Itu dikelompokkan menjadi 6, menjadi 3. Kenapa? Ana maknanya. Ya, maknanya ini nanti akan kita bahas insyaallah pada kitab selanjutnya. Yang jelas sekarang itu beliau lebih menekankan kepada pengenalan dari istilah dan memahami kemana arahnya. Yang pertama adalah sighah muntahal jumu'. Sighah itu bentuk muntaha akhir, jumu' dari penjamaan.
Jadi dalam bahasa Arab itu ada beberapa jenis isim yang dia itu memiliki jamak bertingkat. Ya. Kalau misalnya anjing itu jumlahnya 3 sampai 10, mereka akan katakan kilabun. Atau 3 sampai 100 kilabun. Tapi kalau seandainya anjingnya 1000, ada peternakan anjing misalnya, anjing itu sampai 1000, enggak mereka katakan lagi kilabun. Karena jamaknya sudah sangat banyak. Dikatakan apa? Akalib. Dikatakan apa? Akalibu. Nah, kalau sudah akalibu, dia tidak lagi menerima tanwin. Kenapa? Karena dia merupakan bentuk jamak yang paling akhir. Ya, bentuk jamak yang paling akhir sehingga tidak lagi menerima tanwin. Dan itu ada wazannya, polanya untuk kita memudahkan dalam menghafal. Apa polanya itu? Mafa'il atau mafa'il? Ya, masajidu atau masajida. Ya, kenapa masajidu, kenapa masajida? Mestinya jawabannya sudah tahu. Kenapa ini? Karena dia isim allazi la yansharif kan? Isim allazi la yansharif itu marfu'nya dengan dhamma, masajidu. Mansubnya dengan fathah, masajida. Majrurnya dengan fathah juga. Jadi masajida juga. Jadi tidak ada apa? Tidak ada masajidi. Ya. Dananiru dengan wazan mafa'ilu. Ya, bisa dananiru, bisa dananira. Tidak ada dananiri. Ya. Yang kedua, alif ta'nis maksurah. Dia dikatakan alif karena memang alif tidak berharokat dan sebelumnya itu fathah. Ya, kalau alif tidak berharokat dan sebelumnya mesti fathah, dia merupakan huruf mad, dibaca dengan 2 harokat aslinya. Terus ta'nis, kenapa ta'nis? Dia menunjukkan sifat perempuan. Dalam artian apa? Kalau seandainya sifat laki-laki, tidak seperti ini modelnya. Terus dia maksurah. Kenapa dikatakan maksurah? Dibaca pendek, cuma 2 harokat, 1 mad, 1 alif, 2 harokat. Hubla, sugra, kubra, ukhra. Hubla perempuan yang hamil, sugra perempuan yang kecil, kubra perempuan yang besar, ukhra yang lain. Iya. Kalau kita lihat polanya ini, apa wazannya kira-kira ini? Hubla, sugra, kubra, ukhra. Apa wazannya? Apa polanya nih untuk memudahkan kita dalam menghafal? Dia bukan alif lazimah itu, dia alif ta'nis. Apa wazannya? Fu'la. Wazannya itu apa? Fu'la. Ya, perhatikan itu wazannya. Itu wazan untuk perempuan. Untuk sifat perempuan. Wazannya apa? Wazannya itu fu'la. Nah, fu'la. Wazannya itu fu'la. Contohnya apa? Contohnya kubro. Makanya dikatakan kiamatu kubro. Tapi kalau ini kan untuk laki-laki perempuan kan? Nah, kalau untuk laki-lakinya apa? Wazannya af'alu. Wazannya af'alu. Contoh kalau af'alu dari kubro apa? Akbaru. Maka dikatakan Allahu akbaru, jangan katakan Allahu kubro. Ya, dua-duanya tidak menerima tanwin, benar. Dua-duanya sama-sama tidak menerima tanwin. Tapi kalau yang ini, kenapa dia tidak menerima tanwin? Karena isim ini ada padanya alif ta'nis maksurah. Kalau ini kenapa dia tidak menerima tanwin? Jawabannya ada di bawah. Nanti kelasnya di bawah. Jadi, kalau sifat perempuan kita gunakan wazan fu'la, contohnya kubro. Kalau wazan laki-laki kita gunakan af'anu, contohnya akbaru. Kalau sugro jadi apa? Sugro dijadikan sifat laki-laki jadi apa? Bu Azam.
Antum ikuti aja ini. Kubro jadi akbaru. Kalau sugro jadi apa? Ikuti wazannya. Kalau fu'la jadi af'alu. Kalau kubro jadi akbaru. Kalau sugro? Nah, sugro jadi apa dia? Kalau kubro jadi akbaru. Kalau sugro jadi apa? Ikutkan wazan ini. Fa-nya lari ke sini. Ini kafnya lari ke sini. Nah, jadi ininya lari kemana? Hah? Kenapa sulit sekali? Hah? Kalau kubro jadi akbaru. Kalau fu'la jadi af'alu. Apa Yubi? Sugro jadi apa? Asgoru. Gampang kan? Hah? Datangkan alifnya. Karena dia ikut wazan af'alu. Fa'nya itu pindahkan ke sini. Ini kafnya pindahkan ke sini. Sodnya pindahkan ke sini. Ah, ikuti wazannya. Wazan apa? Wazan af'alu. Asgoru. Asgoru. Sudah. Gampang kan? Iya. Bahasa Arab ini tidak sepayah bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu apa yang tertulis bukan, tidak itu yang dilafazkan. Sudah? Nah, sekarang latihan lagi. Bagaimana kalau saya nanya ukhra? Dia jadi apa dia? Kalau kita rubah menjadi sifat untuk laki-laki. Misalnya kita memiliki ukhra. Nah, ini fa-nya, ini ainnya, ini lamnya. Sekarang ini fa-nya, ini ainnya, ini lamnya, ya kan? Benar bukan? Nah, sekarang berubah menjadi wazan af'alu. Ketika kita menginginkan dia itu menjadi sifat untuk laki-laki. Nah, pindahkan huruf itu ke sini. Jadi apa dia?
Bang Mulia. Tinggal dipindahkan hurufnya. Fa-nya pindahkan ke sini, Bang. Ainnya pindahkan ke sini. Lamnya pindahkan ke sini. Lamnya apa namanya? Ro-nya. Berarti apa? Alifnya pindahkan ke sini. Kha-nya pindahkan ke sini. Ro-nya pindahkan ke sini. Jadi apa dia? Ukharu. Dia wazan af'alu. Mana yang menjadi fa-nya? Alif ini kan, ini hamzah ini kan. Dia menjadi fa di sini. Berarti antum ganti ini jadi a. Ini yang ini kan. Fa ini dari mana di sini ya? Sudah pindahkan ini ya. Ini kan jadi ainnya nih ya. Kha-nya sekarang jadi wazan a. Jadi apa dia? Akharu. Sudah? Akharu. Nah, benar di situ ini? Sudah kan? Nah, ini kalau dalam ilmu shorof dia akan berubah menjadi apa? Akharu. Kalau dalam ilmu tajwid namanya apa nih? Mat apa nih? Mat badal. Iya, mat badal. Akharu. Ya, jadi akharu. Jadi kalau seandainya kita memiliki santri 10 orang, perempuan semua. Terus 10 orang ini ternyata yang hadir baru 6 orang. Berapa yang tidak hadir? Yang ada hadir 4 orang. Terus gurunya akan bertanya, ainal ukhra atau ainal akhar? Ainal ukhra. Kenapa? Karena ini ditanya perempuan. Kalau seandainya kita memiliki santri 10 orang laki-laki, pas taklim itu yang hadir cuma 6 orang, 4 orang nggak kelihatan, maka gurunya akan bertanya apa? Mana yang lain katanya? Apa bahasa Arabnya? Ainal akhar. Ainal akharu. Ya, kalau mau dilengkapi ainal akharu. Tapi kan mereka mensukun huruf akhirnya. Ainal akhar. Itu contoh prakteknya. Ya sama, kita punya istri 4 misalnya. Terus ternyata baru kelihatan 1 orang. Nah, mana lagi? Kita tanya apa? Ainal ukhra. Nah, seperti itulah. Sudah? Sekarang yang ketiga, alif ta'nis mamdudah. Dikatakan alif karena dia memang alif, tidak berharokat sebelumnya fathah. Ta'nis karena menunjukkan sifat perempuan. Mamdudah dibaca panjang, dibaca 4 atau 5 harokat. Dia merupakan mad wajib muttasil. Safra'u, bayda'u, sauda'u, hamra'u. Apa wazannya ini kalau begini? Baik. Safra'u artinya apa? Yang kuning. Bayda'u yang putih. Sauda'u yang hitam, hamra'u yang merah. Nah, ini kira-kira apa wazannya ini? Apa wazannya ini kira-kira? Antum jadikan shad tersebut huruf fa-nya. Fa-nya itu dijadikan huruf ain-nya. Ra-nya itu dijadikan lam-nya. Kemudian alif dan hamzahnya itu mengikut. Jadi apa dia? Fa'la'u. Iya kan? Fa'la'u.
Jadi alif ta'nis mamdudah ini ungkapan dari wazan apa? Ungkapan dari wazan fa'la'u yang merupakan sifat. Yang merupakan sifat perempuan. Habbatus sauda. Apa artinya itu? Biji yang hitam. Habbatun itu kan biji. Ini sudah? Perhatikan sekarang, biji yang hitam. Habbatun. Biji yang hitam. Saudau. Jangan katakan habbatun aswadu. Kenapa? Karena fa'la'u ini kan untuk perempuan kan? Ini kan untuk perempuan. Sementara dia itu mensifati sesuatu yang perempuan juga, yaitu biji. Ini perempuan juga karena ada tak marbutohnya. Maka dikatakan habbatun sauda'u. Dengan wazan apa? Fa'la'u. Nah, kalau perempuannya wazan fa'la'u, maka laki-lakinya wazannya apa? Af'alu juga. Nah, af'alu. Jadi kalau sauda'u jadi apa dia? Fa'nya itu sin. Ainnya itu dal. Wow. Lamnya itu dal. Berarti sin, waw, dal. Nah, sekarang ikutkan ke wazan af'alu. Jadi apa dia? Ini fa'nya, ini ainnya, ini lamnya. Aswadu. Aswadu. Ketika kita menemukan hajarul aswad, kita katakan apa? Hajarun aswadu. Kita katakan batu yang hitam. Kenapa kita tidak katakan hajarus sauda? Karena batu ini laki-laki kan? Dia disifatkan untuk laki-laki. Maka dia harus menerima sifat juga yang laki-laki. Sifat laki-laki dengan bentuk hitam itu adalah dengan wazan af'alu. Berarti aswadu. Jangan fa'la'u. Kira-kira dipahami di sini? Jangan katakan hajarun fa'la'u, hajarun sauda'u, enggak. Tapi katakan hajarul aswad. Katakan habbatus sauda. Karena habba ini perempuan, ada tak ta'nisnya. Maka kawannya tentu perempuan juga. Kalau hajar di sini dia laki-laki, kawannya tentu laki-laki. Nah, kawan laki-laki untuk fa'la'u itu aswad. Seperti itu dia. Oh. Baik. Demikian juga kalau dalam ilmu fikih misalnya, akhir dari haid perempuan itu keluar cairan putih padanya. Cairan putih itu dinamakan dengan al-qussatul bayda. Qussatu al-bayda. Bayda'u, dia ikut wazan fa'la'u. Iya kan? Karena dia untuk perempuan ini. Karena kussah di sini ada tak marbutohnya, itu perempuan juga. Maka jangan katakan al-qussatul abyad. Nah. Qussatul bayda. Kenapa? Karena bayda ini cairan yang putih. Ya, cairan yang putih. Karena dia itu cairan ada tak marbutohnya, maka sifatnya juga harus perempuan. Nah, putih untuk perempuan itu wazannya fa'la'u, bukan af'alu. Bayda'u bukan aswadu, bukan abyadu. Zulhir.
Berarti ada satu huruf yang hilang berarti Ustaz. Dari Kalau dari berubah dari wazan bayda'u fa'la'u jadi abyad. jadi af'alu, Apa yang hilang? alif yang di belakang, hamzah yang belakang hilang Ustaz. Contohnya yang aswad. Dia yang menjadi patokan kita ada 3 huruf pertama yang menjadi fa'ala itu. Adapun hamzah itu dia tambahan saja. Iya, dia tambahan saja itu. Dia bukan huruf dasar, bukan huruf asli dalam sebuah kata. Berarti kalau yang baidu tuh kalau jadi yang untuk laki-laki jadi Abyadu. Dia juga tidak menerima tanwin. Kenapa? Nanti di bawah jawabannya. Jadi safra'u menjadi asfaru, bayda'u menjadi abyadu, sauda'u menjadi aswadu, hamra'u jadi apa? Ahmaru. Ya, jadi ahmaru. Sudah? Berarti kita selesai untuk kelompok pertama dari perincian isim yang tidak menerima tanwin. Sekarang kita masuk kepada kelompok kedua. Kelompok yang kedua ini semuanya sifat. Ya, kelompok yang kedua ini semuanya sifat. Tapi sifat diiringi dengan poin yang lain, tidak semata-mata sifat. Karena kalau seandainya sifat saja, maka dia menerima tanwin. Tapi kalau ada gandengannya, salah satu dari yang 3 ini gandengannya, maka dia tidak menerima tanwin. Yang pertama adalah al-wasfu, sifat ma'al adl. Sifat plus adl. Adl itu wazannya fu'alu. Wazannya fu'alu. Masna, sulasu, ruba'u, khumasu, sudasu, suba'u, sumanu, dan terusnya. Paham ini? Dia sifat, tapi diiringi dengan yang namanya adal. Apa itu adal? Nanti pembahasannya, insyaallah di kitab selanjutnya. Tapi intinya, yang namanya adal itu wazannya fu'alu. Fu'alu, sulasu, ruba'u. Artinya apa? Masna 2-2, sulas 3-3, ruba' 4-4. Misalnya Allah mengatakan apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah apa yang membuatmu senang dari perempuan itu, masna wa sulatha wa ruba'. Apa artinya itu? Nikahilah perempuan yang kamu senangi itu 2-2, 3-3, atau 4-4. Iya. 2-2 maksudnya apa? Antum 2, antum 2, antum 2, antum 2 istrinya. Sulatha 3-3, antum 3, antum nikahi 3, antum nikahi juga 3, antum juga nikahi 3. Ruba'a, antum nikahi 4, ini 4 juga, ini 4 juga, ini 4 juga. Nah, itu maksudnya apa? Masna wa sulatha wa ruba'. Fankihu ma taba lakum minan nisa, masna wa sulatha wa ruba'. 2-2, 3-3, atau 4-4. Ya, jangan dalil sebagian orang dia bagaimana mengatakannya, ditambahkannya 2 tambah 3 5 tambah 4 jadi 9. Maka boleh ini dalil, kita boleh menikahi perempuan 9 orang katanya. Karena Allah mengatakan apa? Masna
wa sulasa, wa ruba'a. 2, 3, jadi berapa? 5. Allah mengatakan wa, kenapa tidak ganti dengan au? Nah, itu kan berdalil dengan nahwu pula kan? Kenapa tidak gantikan dengan au atau gitu kan? Tapi Allah mengatakan wa. Wa itu menunjukkan apa? Menunjukkan jamak, berarti digabung. 2 tambah 3 tambah 5. Tambah 4, jadinya 9. Ya, jadi itu makna dari adl, yaitu sifat yang diiringi dengan adl. Sifat yang dia itu menggunakan wazan fu'alu. Itu dia maknanya. Wazan fu'alu. Kalau seandainya dia sifat begitu saja tanpa ada ikut adlnya, maka dia pasti menerima tanwin. Ya, dia menerima tanwin kalau tidak ada barengannya. Yang kedua, al-wasfu ma'a wazan fi'il. Sifat yang dia itu mengikuti wazan fi'il. Al-wasfu ma'a, sifat bersama wazan fi'il. Dia mengikuti wazan fi'il. Polanya fi'il itu bagaimana bentuknya dalam kalimat. Ya, misalnya di antara pola fi'il itu ya mukallah. Iya, misalnya kataba, dia menulis. Kalau dia sedang menulis apa? Kita ganti gini aja, alima. Alima artinya apa? Dia mengetahui. Kalau dia sedang mengetahui ya alamu kan? Ya alamu. Kalau saya sedang mengetahui apa? Nah, begitu kan? Ana ulangi. Dia mengetahui. Dia satu orang laki-laki mengetahui. Kalau dia sedang mengetahui, alima menjadi ya'lamu. Ini kalau dia yang mengetahui. Kalau saya yang mengetahui, berarti apa? A'lamu, begitu kan? Kalau kita ditanya apa wazannya alamu ini? Wazannya adalah af'alu. Benar ini? Nah, ini namanya wazan fi'il. Seperti ini namanya wazan fi'il. Fi'il itu memiliki wazan-wazan, memiliki pola-pola sesuai dengan pelakunya. Kalau pelakunya dia satu orang laki-laki, kita katakan ya'lamu. Kalau pelakunya itu saya, maka kita katakan a'lamu. Kalau fi'il itu a'lamu, maka wazannya apa? Wazan itu af'alu. Ini namanya wazan fi'il. Nah, kalau seandainya kita temukan ada sebuah kata, sebuah isim dalam bahasa Arab, dia itu merupakan sifat, ternyata dia mengikuti wazan fi'il ini. Mengikuti wazan ya'lamu atau yaf'alu wazannya, atau wazan a'lamu yaitu af'alu. Kalau dia mengikuti wazan seperti ini, maka dia tidak menerima tanwin. Kira-kira sampai sini paham enggak? Ya. Jadi ada isim dalam bahasa Arab itu yang dia tuh maknanya adalah sifat. Dia maknanya itu adalah sifat. Hanya saja diiringi dengan apa? Diiringi dengan dia mencocoki wazan fi'il. Dia mengikuti wazan fi'il. Seperti kataba yaktubu. Kalau yaktubu berarti yaf'ulu. Kalau saya menulis aktubu berarti af'ulu. Nah, seperti ini kan dengan kalau seandainya kita contohkan alima. Alima ya'lamu, fa'ila yaf'alu. Itu kalau dia mengetahui. Kalau saya mengetahui a'lamu, berarti wazannya af'alu. Nah, sekarang ada sifat yaitu akbaru. Akbaru ini sifat bukan? Yang lebih besar atau yang paling besar, sifat nan. Sifat. Ternyata dia mengikuti wazan fi'il ini kan? Akbaru kan wazannya sama dengan af'alu. Iya kan? Nah, karena dia mengikuti wazan fi'il seperti ini, maka akbaru tidak boleh terima tanwin. Karena dia mengikuti wazan fi'il. Karena dia itu mengikuti fi'il dalam wazannya dan fi'il itu tidak menerima tanwin, maka sama seperti ini, dia juga tidak bisa menerima tanwin. Jadi akbaru tadi temannya apa? Di situ tadi apa? Wazannya kubra kan? Berarti fu'la lawannya adalah af'alu.
Sugro atau kubro lawannya akbaru atau asgoru. Makanya tadi kita katakan apa? Sifat untuk laki-laki juga tidak menerima tanwin. Asgoru, akbaru juga tidak menerima tanwin. Kenapa? Karena dia sifat, tapi sifat itu diiringi dengan apa? Diiringi dengan wazan fi'il. Jadi baik sifat untuk perempuan dengan wazan fu'ala ataupun sifat laki-laki af'alu itu sama-sama tidak menerima tanwin. Dengan alasan yang seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau yang satu tadi yang adil tadi kan wazannya kan fu'ala Fu'alu. fu'alu kan Fu'alu. fu'alu. Nah, tapi ini kalau contohnya masna nih gimana Ustaz? Masna itu dia memiliki hukum berbeda. Dia diikutkan ke saudara-saudaranya. Karena dia beda sendiri kan. Nah, nggak mungkin itu dipisah tersendiri. Kasihan kan? Nah, udah dia digabungkan ke saudaranya yang lain. Nah, saudaranya yang lain mulai 3 sampai 9 itu wazannya sama. Jadi apa? Ruba'u, khumasu, sudasu, suba'u, sumanu, tusa'u. Ya, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Terus masna bagaimana? Enggak mungkin dibuang. Udah masna makut situ. Udah masna antum ikut sini aja. Padahal dia wazannya enggak sama. Cuman dia diikutkan ke saudara-saudaranya karena saudara itu mayoritas. Dia minoritas dah. Hukum minoritas itu ikut kepada hukum mayoritas. Makanya kenapa dikatakan Indonesia ini negeri Islam? Ya, karena mayoritas penduduknya muslim. Tidak sebagaimana yang disangka oleh orang-orang takfir itu. Ya, ini bukan negeri Islam, ini bukan negeri Islam, pemerintah kafir segala macam. Tidak. Dia dapat kaidah dari mana seperti itu? Ya kan? Tidak ada. Semuanya angka. Iya. Sudah? Jadi ahsanu artinya apa? Yang lebih atau yang paling bagus. Yang lebih atau yang paling bagus. Untuk laki-laki, anta ahsan. Kalau anti apa? Nah, kalau seandainya laki-lakinya ahsanu, perempuannya apa? Hah? Kalau laki-lakinya af'alu, perempuannya apa? Pak Khairul apa? Hah? Husna. Iya, anti husna. Anti husna. Makanya dikatakan al-asmaul husna, bukan al-asmaul ahsan. Nah, ke situ larinya nanti. Karena al-asma itu dihukumi perempuan. Maka dia disifati dengan perempuan juga husna. Ada nama anak laki-laki husna? Tidak ada kan, keliru orangnya itu, harus ganti aktenya itu. Ya. Kalau dia kasih nama anaknya husna tapi dia tandanya laki-laki, kasih ahsan baru bisa. Ya. Akbaru, asgaru. Ya. Akbaru juga seperti itu. Dia sifat dengan wazan fi'il. Dia ikut wazan fi'il dia. Nah, ini untuk laki-lakinya. Kalau untuk perempuannya kubro dengan wazan fu'ala. Makanya dikatakan Allahu Akbar. Jangan dikatakan Allahu kubro. Allahu kubro. Nah, keliru dia. Karena Allah itu muzakkar, dia disifati laki-laki. Ya. Terpahami ini? Yang ketiga, al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Sifat ma'a bersama ziyadati tambahan al-alif wan nuni, tambahan alif dan nun. Dia sifat tapi ditambahkan dengan alif dan nun. Contohnya sakranu, yang mabuk. Rajulun sakran, laki-laki yang mabuk. Sakranu, jangan dikatakan sakranun. Kenapa? Karena dia itu sifat setelah ditambahkan alif dan nun. Aslinya apa? Sakrun. Sakrun itu apa? Bentuk dari
mabuk, zat dari mabuknya. Sakrun. Nah, ketika kita tambahkan alif dan nun, berubah dia itu menjadi sifat. Ghadban misalnya. Ghadban berasal dari kata apa? Ghadbun. Artinya apa ini? Ini marah. Zatnya marah. Tapi ketika kita tambahkan dia itu dengan alif dan nun menjadi ghadbanu, itu artinya apa? Sudah jadi sifat dia. Ana ghadban, saya marah. Ana ghadbanu. Jangan katakan ana ghadab. Itu kalau ana ghadab itu apa? Bahasa Indonesia yang diarabkan. Ana ghadab. Nah, seperti itu kan? Jadi ana ghadban, jangan katakan ana ghadab. Ya, karena ghadab itu artinya adalah dia itu untuk benda, zat. Ghadbanu tidak menerima tanwin. Syab'anu, saya kenyang. Berasal dari kata syab'un, syaba'. Berasal dari kata syaba', kenyang. Tapi kalau saya kenyang, ana syab'anu. Ana syab'anu. Ana syab'an. Ana syab'an. Demikian juga kalau haus apa? Atasyanu. Atasyanu itu haus. Berasal dari kata atash, itu kehausan. Kalau lapar apa? Jau'anu. Wazannya sama, jau'an. Jangan katakan ana jau', ana jau'. Tidak, tapi katakan ana jau'an, saya lapar. Semuanya adalah sifat setelah kita tambahkan alif dan nun. Aslinya dia itu kata benda. Aslinya dia itu kata benda. Dalam bahasa Inggris apa nama? Noun. Terus menerjemah jadi apa? Adjektif. Berubah menjadi kata sifat dengan tambahan alif dan nun. Nah, begitu dia modelnya. Dia tidak bicarakan wazan di sini. Ya, dia tidak sebutkan wazan di sini. Karena bisa jadi ada yang asalnya itu enggak seperti ini wazannya. Tapi begitu ditambahkan alif dan nun, dia berubah menjadi tidak menerima tanwin. Ya, cuman enggak tahu kita contohnya. Hanya saja, ya sejauh yang Anda tahu, mereka tidak menjadikan itu dalam sebuah wazan. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan fu'la, af'alu, fu'la, fa'la'u. Itu berbeda. Itu mereka bikinkan wazannya. Sudah? Dengan demikian selesai kelompok yang kedua ini. Ya, selesai kelompok yang kedua. Sekarang kelompok 3. Kita selesaikan aja ya. Ya, malam-malam dikit tidurnya nggak apa kan? Jam 11, jam 12 gitu ya. Yang kelompok yang ketiga ini semuanya adalah nama. Kalau tadi sifat, sekarang nama. Alam itu artinya nama. Yang pertama al-alamu ma'al adl. Dia nama diiringi dengan adl. Sebelumnya semua nama itu mestinya menerima tanwin. Mestinya menerima tanwin. Tapi kalau seandainya nama itu di apa namanya, ada embel-embel lainnya, salah satu dari yang 6 ini, maka dia menjadi tidak menerima tanwin. Ya. Kalau nama itu ada tambahan embel-embelnya, ada adlnya, ada wazan fiilnya, ada ujmahnya, ada ta'nisnya, ada seterusnya, seperti yang 6 di sini, maka dia tidak menerima tanwin. Sekarang al-alam ma'al adl. Ya. Nama yang diiringi dengan adl. Adl itu maksudnya apa? Wazannya fu'alu. Bedakan dengan sifat. Kalau sifat fu'alu. Kalau sekarang enggak, fu'alu. Umaru, Zufaru, Zuhalu. Ini nama-nama ulama ini. Zufar itu ulama.
Zuhal itu juga ulama. Umar, ma'ruf sudah siapa Umar. Ya, jadi kalau wazan seperti itu fu'alu. Ya, nanti kalau dia majrur fu'ala, nah itu sudah dan dia itu nama, maka itu tidak menerima tanwin. Al-alam ma'a wazan fi'il. Dia nama tapi mengikuti wazan fi'il. Contohnya nama seseorang dengan Ahmadu. Dia mengikuti wazan fi'il ini. Wazan fi'il af'alu. Ya, wazan fi'il af'alu. Tapi dia jadikan nama orang. Ya. Demikian juga misalnya kalau ada nama orang itu Ahsanu. Wong Ahsan. Ahsanu misalnya kan. Ahsanu. Nama orang itu Ahsan. Ah, dia mengikuti wazan apa? Mengikuti wazan af'alu juga, wazan fi'il. Maka kalau seperti itu apa? Dia tidak menerima tanwin. Afdalu misalnya. Ada nama orang Afdol. Ada ikhwan namanya Afdol. Ada ustadz namanya Afdol juga. Nah, banyak namanya kan? Nah, Afdalu itu wazannya apa ini? Wazan af'alu juga kan? Dia wazan af'alu juga. Maka dia tidak menerima tanwin. Dia tidak menerima tanwin. Kenapa? Karena dia nama, terus dia itu mengikuti wazan fi'il ini. Nanti bedakan kalau seandainya kita menemukan kata ahsanu, apakah kita inginkan dari ahsanu itu sifat atau nama orang? Itu tergantung niatnya kita dalam berbicara kan? Karena dua-duanya bisa di sini. Ya enggak? Dua-duanya bisa. Di atas kita lihat ada ahsanu juga, dia sifat. Mengikuti wazan fi'il yang lebih baik. Demikian juga afdalu, yang lebih afdol, yang lebih baik. Wazannya af'alu juga. Itu bisa sifat, bisa nama. Cuman dua-duanya ngikut wazan fi'il. Terus ada lagi nama orang Yazid. Yazidu. Dia mengikuti wazan fi'il. Wazan apa yang dia ikuti ini? Wazan yaf'ilu. Yaf'ilu. Ya. Kalau ahsanu mengikuti wazan yaf'alu atau af'alu. Kalau yazidu mengikuti wazan yaf'ilu, wazan fi'il yaf'ilu. Nah, ada nama orang Yazid, berarti dia mengikuti wazan fi'il kan karena Yazid sendiri kan kata dasarnya ada. Dia dalam bahasa Arab artinya menambah. Zada yazidu. Menambah artinya. Sekarang yazidu dijadikan nama orang. Ya. Kalau nanti ada nama orang yajlisu, ya. Kalau seandainya ada nama orang yajlisu, ya udah. Nanti dia tidak terima tanwin dia. Dia nama orang, berarti dia kan isim. Harusnya kan pakai tanwin kan? Ini enggak. Kenapa? Karena dia mengikuti wazan fi'il, yaitu yaf'ilu. Namanya yajlisu. Ya, mungkin sekarang enggak ditemukan nama orang yajlisu. Tapi nanti kan saking semangatnya bahasa Arab, dikasih nama anaknya nama-nama fi'il. Yakumu, yajlisu, yaktubu, nama-nama anaknya kan. Ya. Kalau itu dia ingin bikin terobosan, ya mantap juga itu. Ya, jadi nama kalau seandainya dia mengikuti wazan fi'il, maka dia tidak menerima tanwin. Yang ketiga sekarang, nama ma'a ziyadatil alif wan nun. Sama persis mirip dengan di atas, tapi dia nama sekarang. Utsmanu. Lihat ada tambahan alif dan nun. Sufyanu. Sulaimanu. Ya. Irwanu. Ya kan, kalau seandainya ada namanya Irwan, Marwanu, Ridwanu, semuanya itu apa? Dengan tambahan alif dan nun, maka tidak menerima tanwin. Yang keempat, al-alam ma'a ta'nis, yaitu nama, tapi nama ini plus ada ta'nisnya, yaitu diakhiri dengan ta' marbutah. Diakhiri dengan ta' marbutah, baik nama perempuan ataupun nama laki-laki. Kalau seandainya dia itu nama dan diakhiri dengan ta' marbutah, maka dia tidak menerima tanwin. Aisyatu,
Fatimatu, Mughiratu, Talhatu, Hudzaifatu, Hamzatu, seterusnya. Ya. Nama yang diiringi dengan ta'nis. Apa maksud ta'nis di situ? Ta marbutah. Itu maksud ta'nis di situ. Iya, dia mencakup laki-laki dan perempuan. Al-alam ma'al ujmah. Nama yang diiringi dengan ujmah. Apa maksud ujmah? Diadopsi dari bahasa asing, bukan Arab. Itu namanya ujmah, ajam. Non Arab maksudnya. Contohnya apa? Seluruh nama Nabi. Seluruh nama Nabi tidak menerima tanwin kecuali 5 saja. Mana itu yang tidak menerima tanwin? Ismailu, Ibrahimu, Yusufu, Yunusu, Yaqubu, Ishaqu, Ayyubu. Semua nama Nabi itu tidak menerima tanwin karena memang asal katanya bukan bahasa Arab. Ya, asal katanya bukan bahasa Arab. Kecuali 5 Nabi. Siapa yang 5 itu? Hudun, Lutun, Nuhun. Sudah berapa? 3. Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Nuh. Terus tambah lagi Salihun, Nabi Saleh. Sama satu lagi Muhammadun. Kenapa ini menerima tanwin? Karena ini nama tapi diangkat dari bahasa Arab asli. Tidak adopsi dari bahasa asing. Ya. Kalau Muhammadu jelas itu asal katanya apa? Hamida atau Hammada asal katanya, jelas bahasa Arab. Kalau Saleh asal katanya apa? Solaha. Semuanya berasal dari kata Arab. Kalau Hudun bisa jadi ada hada. Lutun lato. Terus apa lagi? Nuhun naha. Itu ada asal katanya dalam bahasa Arab. Tapi kalau Ishaqu mana? Sahaqo enggak ada dalam bahasa Arab. Ismailu. Terus apa? Sama. Enggak ada. Bahasa Arab itu asal katanya 3 huruf. Kalau Ismail itu sudah 4 ini. Sin, mim, ain, lam. Jadi itu diambil dari apa? Bahasa luar. Diadopsi dari bahasa luar. Ibrani atau bahasa apa? Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, al-alam ma'a tarkibi mazji. Al-alam ma'a tarkibi mazji. Alam, ya, yang diiringi dengan tarkib mazji. Tarkib mazji ini maksudnya apa? Kalau kita ingin analogikan dengan bahasa Indonesia, ya, dia kata menjemuk. Ketika digabung sudah menghasilkan kata yang berbeda, tidak sebagaimana kata aslinya. Contohnya rumah sakit. Ketika dia digabung menjadi rumah sakit, ya, kan maknanya sudah berbeda, bukan rumah terus ada sakit. Ya kan? Tapi rumah untuk menyembuhkan orang sakit. Menjadi kata majmuk. Maka seperti itu juga dengan tarkib masjid ini. Dia berasal dari 2 kata yang berbeda aslinya. Kemudian dirangkai menjadi satu kata untuk sebuah penamaan. Itu namanya tarkibul masjid. Ya, tarkib susunan yang berasal dari 2 kata, ya, susunan yang berasal dari 2 kata, ya, lalu setelah itu digabung. Ya, untuk makna yang lain. Contohnya Hadramaut. Apa itu Hadramaut? Ya, kota yang ma'ruf di Yaman. Ya, banyak sufi di situ. Suntuk pikiran. Ya. Banyak di situ mereka, markisnya mereka situ. Indonesia pun ribuan di sana. Ya, Hadramaut itu. Tapi tetap markis Ahlussunnah juga ada di sana. Nah, Hadramaut itu masyhur dengan kota Habib, ya kan? Ya, para Habib-Habib itu di situ asalnya. Katanya seperti itu. Nah, Hadramaut itu asal katanya apa? Hadar dan maut. Hadar dan maut. 2 orang ini nama orang ini, Hadar dan maut ini, pendiri kota itu.
Lalu akhirnya apa? Diramu menjadi Hadramaut. Seperti Payakumbuh, Payau dan Kumuh. Ya begitu asalnya. Di Kabaminang seperti itu, Pak. Berasal dari Payau dan Kumuh, kemudian berubah menjadi Payakumbuh. Ya, menghasilkan satu kata tersendiri. Nah, seperti itulah Hadramaut. Ya. Terus Ba'labak, Ba'labaka. Ini nama kota juga. Cuman nggak tahu nih asal katanya apakah bagel terus bertemu dengan bak atau ba ketemu dengan labak. Itu nanti kita rujuk insyaallah ke kitabnya. Tapi yang seingat ana, yang paling ana ya, ingat ini Hadramaut ini berasal dari kata hadar dan maut, yang kedua-duanya ini adalah nama orang ini. Mereka ini pendiri kota Hadramaut di Yaman. Iya, selesai. Adapun materi selanjutnya yaitu syurut mamnu' minas saraf, itu kita akhirkan ya, karena ini cukup butuh konsentrasi juga untuk masalah syurutnya ini. Tapi kita dahulukan apa? Tamrinnya. Ya, kita dahulukan tamrin latihannya. Ya, kita berlatih sekarang ini untuk menentukan kata-kata yang di bawah ini masuk kelas yang mana. Ya, at-tamrinu latihan, uzkur sebutkan al-illata, illah yaitu sebab. Sebutkanlah sebab allati yang. Allati ini isim apa ini? Isim mausul, menunjukkan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Satu orang, dua orang atau lebih? Satu orang, ya. Dia menunjukkan perempuan lebih dari menunjukkan perempuan satu orang. Siapa itu? Illah. Dia menunjukkan illah. Illah itu dihukumi perempuan karena ada tamar butohnya. Sebutkan illah, sebab yang tamna'u mencegah minas sarfi dari tanwin fi ma ya'ti dari apa-apa berikut ini. Jadi di bawah ini ada berapa ini? 9, 13. Ya. Ada 13 kata ditulis oleh beliau di sini. Ya, tugas kita apa? Memasukkan masing-masing mereka ini ke kelasnya tersendiri. Yang pertama sufla. Pak Khairul silakan mengawali. Sufla ini masuk kelas yang mana? Dari 12 kelas. Banyak kan? Banyak. Siapa suruh belajar bahasa Arab? Allah dan Rasulnya yang menyuruh kan gitu. Kira-kira masuk mana, Pak? Dilihat aja contoh-contohnya, model-modelnya. Sufla itu artinya apa? Yang di bawah. Kira-kira masuk mana dia ini? Aspal. Masuk mana dia? Ketemu Pak Khairul? Belum. Yang nomor 2, iya. Dia apa? Ada alif taknis maksurah kan? Sufla. Ikut wazan apa? Fu'ala. Contohnya hubla, sugra, kubra, ukhra. Nah, itu kalau seandainya apa? Kalau seandainya kita jadikan sebagai sifat perempuan atau laki-laki itu? Perempuan, thayyib. Pada tuh, kalau seandainya laki-laki bagaimana? Sufla jadi apa? Asfalu. Iya, asfalu dia. Makanya dikatakan oleh Allah bagaimana? Orang munafik itu fi darki asfali minan nar. Fi darki asfali minan nar.
Fidar asfal. Berarti di kerak yang paling bawah dari neraka. Nah, kalau seandainya asfalu itu untuk laki-laki, dia masuk yang mana, Pak? Asfalu. Dia masuk yang mana? Kalau seandainya perempuannya itu sufla, mengikuti wazan fi'il, itu untuk alam atau wasfu? Kalau al-wasfu itu sifat, al-wasfu ma'a wazan fi'il. Kalau al-alam ma'a wazan fi'il itu nama. Kira-kira asfalu itu nama atau sifat? Sifat. Berarti apa? Kalau asfalu berarti al-wasfu ma'a wazan fi'il. Taib. Nomor 2, Andra. Hamra'u. Alif ta'nis al-mamdudah. Alif ta'nis mamdudah. Ya, alif ta'nis mamdudah. Ya, dia termasuk alif ta'nis mamdudah. Wazannya fa'la'u. Taib, Bang Kuliah, kalau seandainya fa'la'u itu sifat untuk perempuan, sifat untuk laki-lakinya apa? Hamra'u, ahmaru, ya. Apa wazannya? Apa polanya? Iya, af'alu ya. Af'alu. Iya, af'alu. Ahmaru. Taib, ahmaru itu dia masuk kelas yang mana? Abu Khalid. Ahmaru, yang merah. Kalau hamra'u itu sifatnya perempuan. Perempuan yang merah misalnya. Makanya Aisyah itu digelari dengan apa? Humaira. Asal katanya adalah hamra'u. Humaira'u. Itu dia Aisyah. Nah, kalau ahmaru, dia masuk yang mana kalau begitu? Wazan fi'il alam atau al-wasfu? Kan ada dua yang ngikuti wazan fi'il. Alam itu yang nama. Kalau sifat itu al-wasfu. Ahmaru yang merah, itu sifat atau nama Abu Khalid? Nah, itu repotnya kalau direkam kan. Tersebar si antero pekumbu. Bagaimana Abu Khalid? Ahmaru yang merah, nama atau sifat itu? Sifat kan? Berarti al-wasfu ma'a wazn fi'il. Iya kan? Al-wasfu ma'a wazn fi'il. Misalnya katakan rajulun ahmar. Rajulun ahmar, laki-laki yang merah. Ya mungkin dia itu dari Eropa atau bagaimana, kulitnya merah, matanya biru, maka dikatakan apa? Rajulun ahmar. Berikutnya Abu Azam. Asya'u. Apa dia? Alif ta'nis mamdudah. Alif tanis mamdudah, benar ya? Wazannya fa'la'u. Kayaknya bukan ini. Ini dia masuk yang mana ini ya? Yang mendekati ya itu ya. Cuman permasalahannya kenapa nggak bisa dicarikan untuk perempuannya? Ahmaru. Berarti kalau ahmaru
Syai. Ash. Syai jadinya. Syai itu. Baik, kita yang paling memungkinkan memang itu alif tanis mamdudah. Kemudian berikutnya mawani'u. Siapa itu? Asri. Mawani'u. Apa yang pertama itu? Sighah. Ya, sighah muntaha jumu itu wasanya mafa'il. Di antara contohnya mawani'. Iya. Nasu Ayubi. Al-alam. Ya, akhnas itu bukan alam ya, dia itu sifat. Al-wasfu ma'a wazan fi'il. Ini seperti sebagaimana dalam Al-Qur'an, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Khannas. Ya, nanti dirubah menjadi akhnas. Berarti itu sifat ya. Sifat yang mengikuti wazan fi'il. Iya. Enggak, khannas artinya yang tersembunyi atau apa? Coba dulu cari kamusnya. Khanasa. Nah, berikutnya lagi Nu'manu. Apa? Al-alam, nama dengan tambahan alif dan nun. Tidak ada nama orang Nu'man. Nama siapa Nu'man ini? Di antara imam yang 4 nama siapa ini? Nama Abu Hanifah ya. Nu'man bin Thabit. Afdalu, rahmat. Hah? Dia bisa al-wasfu, bisa al-alam. Dia bisa nama, bisa sifat, tapi diiringi dengan wazan fi'il. Ishaqu, Pak Khairul. Ishaqu. Al-alamu ma'al uzma. Al-alama ujmah. Iya, dia nama yang diambilkan atau diadopsi dari nama asing, bukan Arab asli, enggak ada asal katanya. Ya, kalau namanya Husni kan ada asal katanya kan. Kalau Andra ada asal katanya dalam bahasa Arab. Ya tidak ada kan. Terus Kaslanu, Bang Wiri. Ya, dia al-wasf itu sifat dengan tambahan alif dan nun. Anak kaslan, saya malas. Anak kaslanu. Iya. Terus berikutnya pada tuh Ma'di Kariba. Ya, ini nama orang ini, Ma'di Karib. Berasal dari kata Ma'di plus Kariba.
Al-alam al-jumah enggak. Dia berasal dari apa? Ma'di plus karib. Kemudian digabung menjadi ma'di karib. Berarti apa itu? Al-alam ma tarkib masjid. Al-alam ma tarkib masjid. Iya, tarkib masjid. Khumasa. Selanjutnya Pak Datuk. Khumasa, dia ikut mana ini? Sulasa, ruba'a, khumasa, sudasa. Masuk mana? Al-wasfu mal adl ya. Al-wasfu mal adl. Masna, sulasa, ruba'a, khumasa, sudasa, suba'a, sumana, tisa'a. Itu semuanya al-wasfu. Terus Israfilu, Andra. Ya, dia nama ya. Jangan dibawakan ke siho muntal jumu. Ya. Nanti banyak malaikat nanti. Israfilu itu nama ya. Al-alam apa? Al-ujmah. Baik. Maqa'idu. Adit. Sirah muntahal jumu. Ya, maqa'idu adalah bentuk jamak dari maq'ad, yaitu bangku-bangku atau tempat duduk. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, kata Rasulullah, falyatabawwa, maka siapkanlah maq'adahu, tempat duduknya itu maq'ad, minan nari, dari api neraka. Ya, maq'ad itu jamaknya apa? Maqa'idu. Maqa'idu ikut wazan mafa'ilu, sehingga dia termasuk sighah muntahal jumu. Ya. Insyaallah. Ya, diulang-ulang. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke syarat mamnu' minas saraf. Syarat apa ini? Kan kita mengetahui bahwasanya mamnu' minas saraf itu marfu'nya dengan apa? Mamnu' minas saraf marfu'nya dengan apa? Nah, kenapa belum hafal juga tabel itu? Nanti datang lagi tabel berikutnya nanti. Isim alladzi la yansarif atau mamnu' minas saraf itu marfu'nya dengan apa? Dengan? Iya, alladzi la yansarif itu namanya mamnu' minas saraf. Dengan apa marfu'nya? Dengan dhamma. Mansubnya dengan apa? Dengan fathah. Majrurnya dengan apa? Dengan fathah juga. Nah, yang dimaksud dengan syarat di sini adalah syarat untuk majrurnya dengan fathah. Kalau syarat tidak terpenuhi, maka nanti majrurnya dengan kasrah. Sebagaimana isim mufrad. Nah, itu nanti pembelajaran yang berikutnya. Atau mau diselesaikan malam ini? Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.